Sabtu pagi, Ila ingin pergi mengunjungi keluarganya yang ada di Depok. Ila mengendarai mobilnya dari Bogor menuju Depok selama 50 menit dengan kecepatan 40 km per jam. Jika Ila mengendarai mobilnya dengan kecepatan 50 km per jam, kira-kira berapa lama ya Ila sampai ke Depok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rizka Fazila. Di awal video tadi, kalian sudah melihat bahwa Ila sampai di Depok selama 50 menit dengan kecepatan mobil yang ia gunakan, yaitu 40 km per jam. Jika ia menambahkan kecepatan mobilnya menjadi 50 km per jam, kira-kira berapa lamakah Ila akan sampai ke Depok ya? Teman-teman tahu nggak sih, kalau peristiwa tadi adalah perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memberikan relasi antara dua besaran yang jika salah satu besaran diperbesar, maka besaran lainnya diperkecil. Dan sebaliknya, jika besaran yang satu dikali dengan suatu bilangan, maka besaran yang lainnya dibagi dengan bilangan tersebut. Untuk memahami lebih lanjut mengenai apa itu perbandingan berbalik nilai, saya akan memberikan dua contoh pernyataan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika satu orang dapat menanam 10 pohon dalam waktu 1 jam, maka 2 orang akan menanam 10 pohon dalam waktu setengah jam. Dan yang kedua, jika 100 ekor ayam menghabiskan 1 karung pakan dalam waktu 3 hari, maka 50 ekor ayam akan menghabiskan 1 karung pakan selama 6 hari. Untuk memudahkan kita dalam memahami apa itu perbandingan berbalik nilai, berikut adalah rumus dalam perbandingan berbalik nilai. Jika A1 dan A2 adalah nilai-nilai yang memiliki relasi atau hubungan dengan B1 dan B2 berdasarkan perbandingan berbalik nilai, maka perbandingannya dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, A1 dibagi dengan A2 sama dengan B1 dibagi dengan B2 dibagi dengan B1. Persamaan tersebut dapat diubah dalam bentuk A1 dikali dengan B1 sama dengan A2 dikali dengan B2. Rumus dasar perbandingan berbalik nilai dapat ditulis sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan A1, A2 kita kalikan dengan B2 dan dibagi dengan B1. Untuk menentukan A2, maka A1 dikali dengan B1 dan dibagi dengan B2. Untuk menentukan B1, A2 dikali dengan B2 dan dibagi dengan A1. Untuk menentukan B2, A1 dikali dengan B1 dibagi dengan A2. Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai perbandingan berbalik nilai, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Yang pertama, sebuah mobil dengan kecepatan 60 km per jam memerlukan waktu 3 jam 30 menit. Jika kecepatan mobil 90 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah. Berdasarkan soal tersebut, dapat diketahui kasus tersebut merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Karena dari soal diketahui semakin cepat mobil bergerak atau bertambah, maka waktu yang diperlukan akan semakin berkurang. Yang pertama adalah kita menentukan dulu skema dari soal yang telah kita ketahui. Diketahui itu adalah waktu yang diperlukan dengan kecepatan 60 km per jam adalah 3 jam 30 menit. Atau maka 60 km per jam memerlukan waktu 210 menit. Jadi 90 km per jam memerlukan berapa menit? Kita lambangkan dengan X. Jadi 90 km per jam sama dengan X menit. Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, maka didapatkan 60 per 90 sama dengan X dibagi 210. 60 dan 90 bisa kita bagi dengan 30. Jadi 60 dibagi 30 adalah 2 dan 90 dibagi 30 adalah 3.
Jadi 2/3 sama dengan X dibagi 210. Setelah itu, X kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 2/3 dikali 210. Maka didapatkan 210 dibagi 3 adalah 70. 70 dikali dengan 2 adalah 140. Jadi, waktu yang diperlukan selama 140 menit atau 2 jam 20 menit. Contoh soal yang kedua, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang dianggap sama dan proyek harus selesai tepat waktu, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah. Dari soal dapat diketahui bahwa kasus ini merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Dari soal diketahui jumlah hari normal yaitu 30 dikurang dengan 6 hari pelaksanaan menjadi 24 hari. Kemudian sisa harinya adalah 24 hari dan dikurang selama 4 hari karena suatu hal menjadi 20 hari. Dari sini skema yang dapat kita buat adalah 24 hari itu memerlukan 15 orang. Sedangkan 20 hari berapa orangkah yang kita perlukan? Kita misalkan dengan X. Dengan menggunakan perbandingan berbalik nilai diperoleh 24 dibagi 20 sama dengan X dibagi 15. 24 dan 20 ini dapat kita bagi dengan 4 menjadi 6/5 sama dengan X dibagi 15. Kita pindah ruaskan menjadi X sama dengan 6/15 dikali 18. Dan hasilnya adalah 18. Jadi, jumlah pekerja yang dibutuhkan sebanyak 18 orang. Tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak 18 dikurang 15 orang pekerja pertama menjadi yang hasilnya adalah 3 orang tambahan pekerja. Soal yang ketiga atau soal terakhir, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 50 orang dalam 8 bulan. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dalam 5 bulan, diperlukan tambahan pekerja sebanyak. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa kasus soal tersebut merupakan kasus perbandingan berbalik nilai. Karena semakin banyak jumlah pekerja, maka pekerjaan akan semakin cepat selesai atau waktu akan semakin berkurang. Dari soal tersebut dapat kita buat skema yaitu 50 orang membutuhkan 8 bulan dan X orang memerlukan 5 bulan. Dengan menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai, kita peroleh 50 per X sama dengan 5/8. Menjadi 50 per X sama dengan 5/8, kita ubah menjadi 50/80. Maka X sama dengan 80. Jadi, jumlah pekerja yang dibutuhkan sebanyak 80 orang. Tambahan pekerja yang diperlukan sebanyak 80 dikurang 50 orang pekerja pertama sama dengan 30 orang tambahan. Baiklah, itu saja penjelasan dan contoh soal dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.